Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Zazariatul Rohmah, nomor absen 24 dari kelas 3E Akuntansi Manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dua sub pembahasan. Yang pertama, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu. Dan yang kedua, tata cara pemotongan dalam pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan atau penghasilan kantor yang pengalihan partisipasi interest. Lalu kita akan masuk ke sub pembahasan yang pertama, di mana akan dibagi menjadi beberapa pasal. Yang pertama, yaitu pasal 201 atau pasal 201, di mana pasal 201 ayat 1 dan ayat 2 UU PPH mengatur bahwa penjualan tanah atau bangunan kepada perusahaan khususnya SPC atau dalam skema investasi kolektif seperti di IRA akan dikenakan pajak final, yang artinya pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak perlu dihitung lagi dalam SPT tahunan. Lalu yang kedua ada pasal 202, di mana pasal ini mengatur bahwa pajak atas penjualan tanah atau bangunan ke perusahaan khusus atau skema investasi tertentu adalah 0,5% dari total nilai jual. Jika ada hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, nilai jual yang digunakan untuk penghitung pajak adalah nilai jual yang seharusnya diterima, bukan yang merupakan 0,5% ini. Lalu selanjutnya ada pasal 203, di mana pasal ini mengatur kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan atas penjualan tanah atau bangunan kepada perusahaan khusus atau skema investasi tertentu sebelum transaksi terjadi. Pajak ini harus dibayar lunas sebelum akta jual beli ditandatangani dan dihitung berdasarkan setiap pembayaran yang diterima. Batas waktu pembayaran pajak adalah 15 bulan setelah pembayaran diterima. Tujuan aturan ini adalah untuk memastikan penerimaan negara dan mencegah penghindaran pajak. Lalu selanjutnya ada Pasal 204, di mana pasal ini mewajibkan wajib pajak yang menjual tanah atau bangunan ke perusahaan khusus atau skema investasi tertentu untuk melaporkan transaksi tersebut ke kantor pajak. Selain pelaporan, wajib pajak juga harus menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat-surat resmi dari otoritas terkait dan bukti pembayaran pajak. Ketentuan ini bertujuan agar transaksi jual beli properti dalam skema khusus ini dapat tercatat dengan baik dalam administrasi perpajakan dan memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan sudah disetor ke negara. Lalu selanjutnya ada pasal 205. Pasal ini menyatakan bahwa wajib pajak yang menjual pajak atau bangunan kepada perusahaan khusus atau skema investasi tertentu harus membayar pajak penghasilan di kantor pajak tempat ia terdaftar, terlepas dari lokasi properti yang dijual. Lalu selanjutnya ada pasal 206. Pasal ini menjelaskan bahwa wajib pajak yang menjual tanah atau bangunan kepada perusahaan khusus wajib melaporkan penjualan ini ke pajak, ke pajak dan membayar pajak yang terutang. Pelaporan dilakukan secara berkala untuk memastikan semua transaksi tercatat dan pajak terbayar lunas. Lalu selanjutnya ada pasal 207 yang mengatur tentang peran dan kewajiban pejabat yang berwenang dalam proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pejabat ini seperti notaris harus memastikan bahwa pajak penghasilan atas transaksi tersebut telah dibayar sebelum menandatangani akta atau dokumen yang terkait. Selain itu, pejabat juga wajib melaporkan setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada kantor pajak secara berkala.
Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, yaitu tata cara pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan atau penghasilan kontraktor dari pengalihan partisipasi interest yang akan dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 208. Pasal ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atau PPh final atas penghasilan tambahan yang diperoleh kontrak kerjasama minyak dan gas bumi atau KKKS di luar kegiatan pokoknya, yaitu berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis, serta pengalihan hak atas participation interest atau PI dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada tahap kegiatan. Lalu selanjutnya ada pasal 209. Pasal 209 ayat 1 dan 2 pada dasarnya mengatur pengecualian pajak penghasilan atas penghasilan partisipasi kepentingan dalam suatu kontrak kerja seperti minyak dan gas bumi. Ayat 1 mengatur bahwa pengalihan partisipasi kepentingan tidak dikenal pajak penghasilan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak mengalihkan seluruh partisipasi tersebut telah dimiliki lebih dari 3 tahun, telah dilakukan kegiatan eksplorasi, dan pengalihan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu untuk yang ayat 2 memberikan pengecualian pajak penghasilan jika pengalihan partisipasi dilakukan untuk memenuhi kewajiban kontraktual pada perusahaan nasional sebagaimana tercantum dalam KKKS. Selanjutnya yaitu pasal 210 mengatur bahwa dasar pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan partisipasi kepentingan dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi adalah jumlah yang benar-benar diterima atau seharusnya diterima oleh kontraktor, tergantung apakah terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan tersebut. Selanjutnya di pasal 211 mengatur kewajiban pelaporan bagi kontraktor yang melakukan transaksi pengalihan partisipasi kepentingan dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Setiap kali terjadi jual beli atau pengalihan kepemilikan atas bagian dalam suatu proyek eksplorasi minyak dan gas, baik pihak penjual maupun pembeli wajib melaporkan transaksi tersebut kepada kantor pelayanan pajak. Laporan ini harus disertai dengan perjanjian jual beli dan laporan keuangan terbaru perusahaan. Selanjutnya ada pasal 212. Pasal ini mengatur waktu terutang dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa uplift atau imbalan sejenis dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Pajak penghasilan ini terutang saat pembayaran dilakukan atau diakui sebagai biaya dan wajib dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran dengan menerbitkan bukti pemotongan. Lalu selanjutnya ada pasal 213 yang mengatur waktu terutang dan siapa yang wajib memotong pajak penghasilan atas penghasilan partisipasi kepentingan dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, serta memberikan ketentuan khusus untuk kondisi tertentu seperti pengalihan tidak langsung atau penerimaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya ada pasal 214 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan yang timbul dari transaksi pengalihan partisipasi kepentingan dalam sektor minyak dan gas bumi harus disetorkan ke kas negara paling lambat pada waktu yang sama seperti pajak-pajak lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat 2. Selanjutnya ada pasal 215. Pasal ini mengatur kewajiban pelaporan dan sanksi terkait pajak penghasilan dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Kontraktor yang telah memotong atau menyetor pajak penghasilan wajib melaporkan hal tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Jika kontraktor tidak memenuhi kewajiban mohon maaf,
Jika kontraktor tidak memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, atau pelaporan pajak sesuai dengan pasal-pasal sebelumnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUP. Lalu untuk pasal yang terakhir ada pasal 216. Pasal ini mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan spesifik yang diperoleh kontraktor kerjasama minyak dan gas bumi. Penghasilan dari uplift, imbalan sejenis, dan penghasilan partisipasi kepentingan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khusus untuk sektor migas. Sementara itu, penghasilan lain dari kontraktor migas akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Intinya, pasal ini menegaskan bahwa terdapat perlakuan pajak yang berbeda antara penghasilan khusus sektor migas dengan penghasilan lain dari sektor migas. Demikian pemaparan materi dari dua subbab yang telah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.